Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, kita akan melanjutkan kuliah kita tentang HCI, yang di sini kita akan membahas tentang analisis pengguna dan kebutuhan dalam human computer interaction. Ya, di sini subtopik yang akan kita angkat adalah masalah persona, user journey, dan task analysis. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana mengenal pengguna agar sistem interaktif benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Jadi kita ke user centered design ya. Itu yang akan kita bahas. Nah, di sini seperti biasa kalau kita sudah sering bermain dalam dunia SDLC, Software Development Life Cycle, analisis pengguna adalah tahap awal dalam perancangan sistem interaktif ya. Jadi kita itu harus memahami siapa pengguna, terus apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka itu ingin berinteraksi dengan lawan itu bagaimana ya. Jadi misalnya nih ya, sebelum membuat aplikasi e-learning, kita tuh harus tahu siapa yang akan menggunakannya, apakah mahasiswa, dosen, admin, dan sebagainya ya. Berarti kita harus dalam bentuk tampilan yang eh, formal, serius, dan seterusnya. Jadi tidak terlalu warna-warna mencolok dan sebagainya ya, karena ini bukan game untuk anak-anak. Jadi seperti itu ya. Jadi eh, penggunanya itu siapa nanti yang harus kita perhatikan ya. Jadi di sini untuk tujuan analis pengguna ada beberapa, diantaranya adalah satu, mengidentifikasi kebutuhan nyata pengguna ya. Jadi misalnya saya ingin, misalnya di pihak militer ya, saya ingin membuat alat peluncur roket ya, kayak sistem senjata grade misalnya. Nah itu misalnya, terus menentukan masalah dalam penggunaan sistem. Ini harus bagaimana? Nah, untuk peluncuran, oh, ikonnya gimana, kemudian nanti penggunanya siapa, apakah hanya si prajurit, apakah bisa juga dilihat oleh atasannya, dan seterusnya. Jadi kemudian menetapkan prioritas fitur. Jadi setelah kita menentukan fitur-fitur, kita pilih yang kita anggap paling krusial atau paling banyak dibutuhkan ya. Yang selanjutnya adalah membantu menciptakan antarmuka yang sesuai. Jadi setelah kita memilih fitur, kita ciptakan antarmuka, icon-icon yang bagus, yang sesuai, yang gampang diingat, gampang diduga ini apa itu ya, supaya tidak salah tangkap ya. Contohnya misalnya menentukan fitur pencarian cepat karena mahasiswa sering kesulitan mencari materi. Jadi misalnya di situ kita tombol cari, tapi jangan warnanya sama dengan yang biasa. Mungkin perlu dikasih warna biru atau warna yang kontras supaya hurufnya diperbesar. Mungkin bling atau apa namanya ya, berkedip ya, supaya menarik perhatian pengguna, supaya oh ini fungsi untuk mencari dan seterusnya ya. Jadi metode pengumpulan data seperti biasa kita tahu ini banyak sekali ya. Bisa kita lakukan wawancara ya kepada pihak atasan, bawahan. Kemudian juga bisa kita lakukan observasi langsung ke tempat yang kita mau selidiki, kita mau desain ya. Oh, mereka tuh biasanya begini. Jadi wawancara dan observasi langsung bisa kita lihat, jadi supaya satunya mereka bercerita, satunya kita ngelihat kesehariannya kalau observasi langsung. Kemudian setelah itu bisa juga kita melakukan survei dan kuesioner, FGD, dan analisis pesaing. Misalnya kita sudah ada pesaing misalnya untuk software-software tertentu sudah banyak, lalu kita cek, oh
software ini ada kelemahannya, yaitu ini ya, kita bisa mengembangkannya supaya kita bisa menambal kekurangannya ya. Jadi ingat ini fokusnya ke user ya. Jadi setiap mode membantu memahami perilaku pengguna dari berbagai sudut ya. Jadi misalnya kita nih melakukan wawancara dan 10 pengguna aplikasi e-commerce untuk mengetahui kesulitan mereka saat check out, ada enggak ya. Jadi jika memang tidak ada komplain, berarti memang sudah bagus. Jika ada komplain, berarti sistem harus kita perbaiki ya. Lanjut pengantar persona. Nah, persona ini sering ya jadi dummy data untuk melakukan representasi fiktif dari pengguna nyata yang dibangun berdasarkan riset yang kita lakukan. Tujuannya untuk memahami perilaku, motivasi, dan tujuan pengguna. Contoh, apa namanya? Kita membuat software untuk aplikasi konsultasi skripsi online. Contoh, personanya siapa? Manusia atau orang bernama Andi, 25 tahun, mahasiswa teknik yang ingin menyelesaikan tugas dengan cepat, ingin cepat selesai, makanya dia menggunakan aplikasi konsultasi skripsi online. Jadi bisa bisa dibuat atau di dalam pikiran kita akan muncul, oh Andi umur 25 tahun, mahasiswa teknik atau mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas dengan cepat, konsultasi meskipun jarak jauh bisa dilakukan dengan cepat. Nah, ini adalah salah satu persona yang mewakili ya pengguna nyata untuk membangun atau istilah memberikan masukan tentang aplikasi yang ingin kita bangun ya. Jadi tujuannya sekali lagi user centered design. Jadi memasukkan desain kepada pengguna. Yang keduanya membantu komunikasi dalam tim. Yang ketiga mengarahkan keputusan desain. 4 menentukan prioritas fitur. Tadi sudah kita jelaskan ya. Cuma di sini lebih ke personanya ya. Jadi semua tim itu berbicara ya. Tim desain, tim aplikasi, tim coding, tim evaluasi software itu semuanya berbicara ngomongin siapa tadi, Andi ya misalnya. Ini ya. Jadi Andi itu gimana sikapnya? Itu orang yang fiktif ya. Jadi kita pun, oh Andi itu kepingin cepet nih kalau skripsi, dia mungkin lagi di luar kota, dosennya juga sibuk, mereka bisa langsung tetap bisa menyusun skripsi dengan aplikasi online misalnya ya. Terus komponen persona adalah nama dan demografi ya. Tujuan dan motivasi, perilaku penggunaan, masalah dan kebutuhan, kutipan singkat. Contoh, saya siapa, terus umur sekian, ya tujuannya mau ngapain ya. Kemudian motivasinya dan sebagainya, perilaku penggunaan. Saya biasanya kalau ingin skripsi itu begini, nah itu biasanya. Saya bisa langsung upload, misalnya dia kepingin apa? Kepingin upload skripsi, lalu menunggu konfirmasi dari dosen apakah akan dilakukan secara langsung pakai Meet online atau bagaimana ya. Dan masalah dan kebutuhan, masalahnya apa? Saya tidak bisa konsultasi langsung. Nah, ini adalah masalah. Kebutuhannya saya ingin langsung tetap bisa eh, melakukan kontak skripsi
atau konsultasi skripsi meskipun jarak jauh ya. Itu ya. Di komponen persona. Ini tadi sudah. Nah ini ya. Tapi ini bukan skripsi, tapi ini misalnya dia kepengen jadi platform belajar misalnya. Nama Andi, 25 tahun, masih teknik, tujuan menyelesaikan tugas dengan cepat, sulit menemukan referensi terpercaya. Kebutuhannya adalah platform belajar dengan sumber yang valid ya. Jadi penjelasannya dari sini bisa muncul sebuah eh, penggambaran bahwa dia itu menggambarkan tentang tipe pengguna aplikasi e-learning. Maunya apa, masalahnya apa, kan gitu ya. Studi kasus persona ya aplikasi misalnya e-learning kampus sudah mulai kita muncul aplikasi e-learning, kemudian personanya mahasiswa dan dosen. Temuannya apa? Temuan masalahnya mahasiswa butuh akses cepat ke materi, dosen butuh upload data dengan mudah, nggak terlalu banyak fitur yang terlalu banyak yang nggak menyebabkan kesulitan. Mau upload tuh yang mana ya? Nggak ada tulisan uploadnya tapi gimana? Nah itu ya. Jadi solusinya adalah desain antarmuka sederhana dengan dua peran, yaitu sebagai dosen maupun mahasiswa. Jadi loginnya berbeda ya. Contohnya yang sudah sering kita pakai misalnya seperti si Akad ya atau Spada gitu. Kalau nggak salah tuh desain awalnya atau intinya adalah sebuah model aplikasi model dengan dua peran pengguna utama ya. Kemudian pengantar user journey ya. User journey itu adalah peta langkah-langkah pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Jadi tujuannya untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan. Contoh dari user journey sendiri adalah proses pemesan makanan di aplikasi GoFood dari login hingga ratingnya itu gimana. Jadi langkah-langkahnya, pesan makanan, pilih daftar makanan dulu, setelah itu kita pilih salah satu, lalu nanti tinggal kita menunggu. Nanti kalau sudah selesai makanan datang, setelah datang kita ngasih rating. Nah itu ya misalnya salah satu ya GoFood atau GrabFood atau apalah ya. Komponen user journey di sini ada tahapan perjalanan, kemudian aktivitas pengguna, emosi dan motivasi, titik kontak, touch point, kemudian ada peluang perbaikan. Contoh tahapan dari membuka aplikasi hingga menyelesaikan transaksi. Ya, aktivitasnya apa? Ya, itu. Ya, ini ya. Contoh user journey untuk transportasi online, ojol atau apa ya. Jadi membuka aplikasi, memasukkan tujuan, memilih kendaraan, menunggu driver, memberi rating. Kenapa harus ada ini? Kemudian biasanya masalah itu waktunya tunggunya lama. Akhirnya sistem atau pengembang akan melakukan solusi dengan cara memberikan prioritas pada driver terdekat yang tidak membawa penumpang kan gitu. Misal masih kosong lah istilahnya ya. Jadi dari sini user journey ini bisa membantu, bisa sangat membantu menemukan titik frustrasi pengguna. Ya, kenapa harus dibuat? Kenapa harus dikasih solusi? Karena ada masalah. Ya, jadi kebanyakan itu memang masalah ini malah menjadi cuan dari para orang-orang yang peka dalam mengembangkan aplikasi ya. Contohnya adalah Gojek. Dia melihat, waduh, sekarang kalau langsung telepon ke Gojeknya ini kadang-kadang diangkat, kadang-kadang enggak. Nah, makanya menggunakan aplikasi yang menghubungkan antara pengguna dan driver ya. Jadi dari situ bisa terlihat ya. Jadi misalnya nih visualisasi user journey tahapan. Pertama, memesan kendaraan, aktivitasnya apa? Memilih driver. Kemudian
Emosinya maksudnya kita gimana, seneng, puas atau tidak ya. Di situ misal kita puas. Kenapa kita puas? Karena tidak terlalu lama menunggu. Ini semua akibat dari apa? Akibat dari adanya beberapa driver yang jauh jaraknya dari tempat kita memesan, sehingga solusinya adalah memberikan kesempatan kepada driver yang lebih dekat dengan posisi kita ya. Jadi contohnya seperti ini, journey map sering digambarkan atau divisualisasikan dalam gambar atau diagram atau tabel seperti ini ya. Jadi ini adalah tahapan user journey ya. Ingat nanti kalau Anda dapat tugas ya ini yang dilakukan. Jadi ini misalnya studi kasus pada user journey yaitu kasus aplikasi e-commerce. Entah Shopee, Tokopedia, Lazada atau apapun ya. Ada banyak masalah misalnya banyak pengguna meninggalkan keranjang belanja ya. Solusinya adalah sederhanakan proses checkout dan tambahkan notifikasi pengingat. Misalnya ada gambar keranjang ya, kecil di pojok atas atau kanan bawah dengan warna yang mencolok yang berkelip-kelip misalnya dan menambahkan pengingat. Misalnya sudah ada barang satu, maka di situ akan muncul angka kecil satu di keranjang tersebut ya. Jadi di situ untuk peta user journey ini ya, peta perjalanan ini menunjukkan titik pengguna berhenti dalam sebuah proses ya. Satu lagi adalah task analysis, analisis pengguna ya, analisis kebutuhan. Kebutuhannya apa? Tugasnya apa? Analisa tugasnya. Jadi bagaimana pengguna menyelesaikan tugas menggunakan sistem. Jadi fokusnya harus pada urutan langkah, keputusan dan potensi masalah. Jadi bagaimana misalnya menganalisa mahasiswa ini bisa mengunggah tugas di sistem LMS, Learning Management System ya. Jadi seperti SPADA dan seterusnya ini gimana supaya mereka bisa mengunggah dengan cepat dan tidak bingung karena banyak panel-panel yang kalau kita nggak terbiasa akan membingungkan ya. Tujuan dari task analysis sendiri adalah untuk satu ya mengidentifikasi langkah-langkah tugas, yang kedua menemukan hambatan, ketiga menyusun perbaikan proses, yang keempat meningkatkan efisiensi interaksi. Misalnya penjelasannya yaitu membantu desainer menyusun alur yang logis dan mudah digunakan ya. Makanya kita nggak bisa loh membuat software itu sakarpe kita, tapi harusnya semaunya user, bukan semau semena-mena, bukan. Tapi memang harus tanya ke user, ini enaknya gimana? Ini sudah cocok apa belum? Makanya kadang-kadang tampilan-tampilan aplikasi itu, misalnya terutama e-banking itu sering banyak update-nya, sering update karena memang dia melihat banyak keluhan dari pengguna sehingga perlu merubah tampilannya supaya dia lebih cepat memahami atau tidak bingung. Terutama ini ya, kayak kita kepingin membayar pajak sepeda motor tahunan gitu ya. Nah itu kan kita kadang-kadang nggak tahu kalau di beberapa marketplace itu menyediakan fitur untuk membayar pajak. Mereka orang-orang bahkan ada yang sampai antri-antri mendatangi tempat pembayaran STNK ya, karena mereka nggak tahu kalau ada aplikasi yang sudah bisa menghubungkan ke pihak kepolisian untuk mengurus pembayaran pajak kendaraan. Ini perlu ya. Jadi jangan menurut aku nih udah bagus, jangan. Tapi menurut pengguna harus sudah bagus ya.
Kemudian di sini ada jenis-jenis task analysis, yaitu di sini ada hierarchical task analysis (HTA), ada cognitive task analysis dan workflow analysis. Jadi contoh HTA ini digunakan untuk memahami urutan kerja saat membeli tiket online, hierarki ya. Ya, jadi ada mana dulu yang dilakukan, terus menurun atau dari bawah naik ke atas dan seterusnya ya. Contoh dari HTA ini misalnya tugas tas atau tasnya adalah pemesanan tiket online. Misalnya satu, buka situs ya, pilih tujuan dan tanggal, pilih kursinya, lakukan pembayaran, terima tiket digital ya. Ini sudah mungkin Anda yang sering naik bis, naik kereta, biasanya sudah pernah melakukan ini ya. Jadi mungkin meskipun mungkin nggak perlu ini, Anda bisa lah sekali-kali melakukan perjalanan dengan menggunakan aplikasi pemesanan tiket online. Sudah banyak kan. Anda tentu sudah sering ya, apalagi yang sering mendapat tugas ke luar kota ini biasanya bisa sering dapat tiket online atau tiket pesawat, kereta maupun bis ya. Ini bisa bahkan travel sekarang juga udah bisa pilih kursi gitu ya. Nah, ini pesan tiket ini bisa dibuat semacam kayak folder gitu ya. Ada subfoldernya, di situ pesan tiket, pilih tujuan, pilih jadwal, pilih kursi, bayar dan konfirmasi. Ini contohnya sebuah visualisasi seperti pohon keputusan, membantu memahami proses pengguna. Jadi seperti ini, supaya manajer desain atau pihak atasan gampang memahami, oh ini kita mau buat ini ya, pesan tiket, isinya apa aja tugasnya, pilih tujuan, namanya task ya. Task itu berarti pekerjaan, memilih tujuan, milih jadwal, milih kursi, terus bayar dan konfirmasi ya. Studi kasus task analisis di sini misalnya ada sebuah kasus yaitu sistem antrian di rumah sakit. Masalahnya pasien bingung memilih poli atau sakit apa ini nggak ada menunya ya. Jadi bisa dibantu dengan aplikasi ini dengan desain. Solusinya adalah task analisis menunjukkan langkah redundan ya. Kadang-kadang berulang gitu ya, menumpuk ganda. Jadi bisa mengubah UI dengan ikon dan petunjuk yang otomatis. Gimana caranya supaya langkah-langkah itu tidak berulang-ulang gitu ya. Jadi langsung paham. Jadi biasanya sih kita kalau menyusun ini biasanya kita pakai cara manual lalu didigitalkan. Lalu di-online-kan gitu ya. Jadi kalau dulu kan cuma dibuat digital tapi belum online. Sekarang malah sudah bisa online. Jadi lebih terintegrasi lagi ya. Apalagi kalau di rumah sakit ya. Jadi integrasi tiga konsep yaitu konsep, fokus, dan tujuan ya. Jadi dengan kalau persona itu siapa penggunanya berarti mengenal karakter penggunanya. Kalau user journey perjalanan pengguna memahami pengalaman dan emosi dari pengguna. Ya. Task analisis yaitu cara kerja pengguna dan efisiensi tugas. Jadi kalau membuat aplikasi sekalian ada satu lagi selain dari manual ke digital, digital di online kan di situ adalah efisiensi. Supaya efisiensi gimana? Ya. Pak harus pakai printer, Pak.
Nah, itu tergantung kebijakan. Kadang ada yang, oh nggak usah pakai printer, sekarang kan yang penting asalnya datanya dari kamu. Nah, kalau misalnya data bukan dari kamu, berarti ini mungkin-mungkinan nggak asli. Nah, misalnya seperti itu. Jadi penjelasannya ketiga konsep ini adalah saling melengkapi untuk desain berbasis pengguna, user centered design, ya. User based on user. Apa namanya? Design based on user, ya. Jadi contohnya kombinasi nyata di sini misalnya dari aplikasi perpustakaan digital. Di sini ada persona, ada user journey, ada task analisis. Personanya mahasiswa mencari referensi cepat. User journey eh, perjalanannya dari login, mencari buku, dan membaca, ya, atau meminjam. Jadi task analisis langkah peminjaman dan pengembalian, ya. Jadi ini aplikasi nyata yang bisa digunakan dalam pengembangan aplikasi di kampus, khususnya di perpustakaan. Dan masih banyak lagi ya kombinasi-kombinasi. Ini yang umum-umum. Kalau yang militer misalnya ya peluncur roket pakai sistem grade yang misalnya roketnya berlapis-lapis ya. Misalnya dari kendaraan militer yang bisa muter-muter mencari sasaran, diukur jaraknya dan seterusnya, itu termasuk sebetulnya ya. Tapi kita mengarah ke sistem softwarenya, digitalnya, yaitu akurat apa belum, jaraknya kira-kira berapa. Jadi kerjasama sama dengan radar, satelit dan seterusnya, ya. Datanya kita dapatkan dari sana. Baru nanti posisi kita ke sini berapa, ke situ berapa jaraknya dan sudutnya supaya nyampe. Nah, itu harus berapa. Nah, ini harus benar-benar, ya. Jadi dengan apakah ada dampak terhadap desain? Ada ya. Dengan memahami tiga konsep ini, desain ini kita dapat membuat sistem berorientasi kepada pengguna, mengurangi error dan frustrasi, meningkatkan kepuasan dan efisiensi. Kenapa kok bisa mengurangi error? Karena kita udah tanya, sudah wawancara, sudah survei, dan sebagainya, ya. Sudah melihat kebiasaan di perusahaan dan seterusnya, ya. Jadi dengan dilakukan itu harapannya sistem digital yang sudah dibuat tidak terlalu berbeda dengan kegiatan yang manual, hanya saja dia dalam bentuk icon-icon gitu ya. Jadi dengan demikian analisis pengguna dan kebutuhan ini merupakan ya pondasi utama dari HCI, Human Computer Interaction. Jadi desain yang baik ini memang berawal dari pemahaman mendalam terhadap pengguna. Jangan dilihat POV-nya atau point of view-nya dari si desainer, harus dari pengguna. Desainer hanya menyesuaikan, memperindah supaya lebih mudah diterima oleh user, ya. Jadi aplikasi yang sukses itu memang selalu didukung riset pengguna yang matang. Ingat, pengguna, ya. Ini bisa kalau kita membuat ya, misalnya buat satu persona untuk aplikasi perpus digital siapa, misalnya namanya siapa, umurnya berapa, kebiasaannya apa, kemudian user journey sederhananya apa, task analisis, ya. Jadi tujuannya ini melatih pemahaman analisa pengguna secara langsung, ya. Jadi demikian apa namanya kuliah kita tentang analisis pengguna dan kebutuhan dalam HCI. Semoga ini bisa memberikan apa namanya pengertian, wawasan yang lebih baik sehingga bisa diterapkan dalam kegiatan yang lebih nyata. Oke, dan demikian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.